403 atau 402. Ada sudah dapat? Al-Ahqaf, Quran surah Al-Ahqaf ayat 403 sama ayat 15 402 ayat 15. Sudah dapat? Baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, pada Quran ini surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Saya terjemahkan secara bahasa Indonesia ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Kami wajibkan atau kami wasiatkan kepada manusia agar senantiasa berbuat baik bagi kedua orang tuanya. Kata ihsanan dalam bacaannya, tulisannya itu ihsanan. Ini berdasarkan mushaf Utsmani. Jadi ini Quran yang kita pegang di tangan itu mushaf Utsmani. Tetapi ulama dalam bacaan Ahlul Basrah dan Ahlul Kufah itu berbeda. Kalau Ahlul Basrah dia membacanya dengan kata ihsanan. Tapi kalau Ahlul Kufah dia membacanya dengan kata husnan. Dia tidak membaca ihsanan tapi dia membaca husnan. Artinya begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Sedangkan di Quran ini tertulis ihsan. Mengapa ulama Ahlul Kufah membacanya dengan kata ihsanan wa husnan? Husnan itu artinya yang baik. Jadi kita berbakti kepada orang tua sesuai dengan apa yang baik. Ya, saya ini kepada orang tua kita berbakti sesuai apa yang baik. Tapi kalau kita baca ihsanan, artinya kita harus berbakti kepada orang tua dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan tidak ridha. Harus berbakti. Saya kasih contoh begini. Kadang-kadang di rumah ada orang tua yang sudah usul, sudah tua, sudah sangat tua. Sehingga kadang-kadang ketika kita ingin kasih mandi, kita ingin kasih makan, ya, dan lain sebagainya, ia menolak. Entah dengan alasan apa, orang tua itu menolak. Penolakan inilah yang disebut dengan di situ ujian bagi anak untuk berbakti kepada orang tua. Artinya anak harus sabar. Harus sabar melayani apa yang orang tua lakukan. Dalam Quran surah Yasin ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil
khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dia sebagaimana awal kejadiannya. Waktu dia lahir bisa merasakan tapi tidak bisa berpikir. Nah, ketika orang manusia mengalami usia uzur, dia bisa merasakan tapi tidak bisa lagi berpikir dan mengingat. Itu sebabnya kadang-kadang orang tua menjadi ujian bagi anak-anaknya. Menjadi ujian bagi anak-anaknya. Dulu waktu kita kecil, orang tua kasih mandi, orang tua kasih makan, orang tua gendong dengan penuh cinta, kita balas dengan menginciki bajunya. Kita balas dengan tangisan di saat dia ingin tidur lelap. Ketika kita menangis di tengah malam, ibu tidak pernah marah kepada bayinya. Ia dengan segera serta-merta bangun, memeluk anaknya, kemudian menyusui anak tersebut sambil mencium kedua pipi anaknya. Pertanyaannya, ketika kita dewasa, orang tua kembali seperti anak-anak, kemudian ia menggigau tengah malam, kemudian sesudah itu ia kencing di tempat tidurnya, bahkan buang hajat di tempat tidurnya. Adakah kita memperlakukan seperti ia memperlakukan kita di waktu kecil? Tidak. Tidak. Itu yang disebut kebaikan orang tua tak dapat kau balas walaupun seumur hidupmu kau berbakti kepadanya. Ini kata ihsan. Ini yang dimaksud dengan kata ihsan. Berbuat baik semampu yang kita bisa lakukan dengan catatan maksimal, bukan minimal. Maksimal di sini apa maksudnya? Maksimal di sini dengan tulus dan dengan penuh perhatian kita memberikan sebegitu besar rasa cinta kepada orang tua, karena anak-anak pasti tidak akan lebih dari 20 tahun urus orang tua. Kita kawin umur 20, orang tua sudah umur 40. Kita kawin 25, orang tua 50. Betul tidak? Kita rawat 20 tahun, orang tua sudah berapa? Sudah 70. 20 tahun kita rawat orang tua dengan kesabaran. Nabi mengatakan itu belum ada seujung kukunya cinta dan kasih sayang orang tua, belum ada. Ayat ini menjelaskan tentang ihsanan harus maksimal. Kalau husnan, bacaan husnan tadi, itu maknanya ketika orang tua menolak, ketika orang tua tidak mau, jangan dipaksa, tunggu sampai dia mau. Itu kalau dipahami dengan kata husnan. Tapi ketika kita baca dengan qiraahnya ulama ahlul basrah, dia membaca ihsanan, yang artinya dalam ridha dan tidak ridha. Ketika orang tua menjadi tanggungan kita, kita harus melakukannya dengan maksimal untuk tidak melukai hati dan perasaannya. Orang tua boleh pikun, tapi hatinya tidak pernah pikun. Orang tua boleh seperti anak-anak, tapi jiwanya akan merasakan seperti apa yang diperlakukan anaknya. Makanya kadang-kadang kita dapati anak sudah urus orang tua marah-marah. Saudara lain yang tidak urus, saudara lain yang dipuji-puji. Kita yang urus, kita yang dimarah-marahi. Betul tidak? Yang tidak pernah datang atau jarang datang melihat orang tua,
Itu yang ditanya-tanya terus. Kita yang siang malam dengan orang tua, bahkan tidak jarang kita dimarah-marah. Pak, ketahuilah, ketika kita melakukan hal-hal itu semua, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya ghurur. Kehidupan dunia itu hanya tipuan. Artinya kehidupan dunia itu tipuan. Ayahmu, ibumu yang sudah pikun yang kau urus dengan cinta dan perhatian yang tinggi, tapi ayah ibumu selalu menyalahkan engkau, memarahi dirimu, itu pertanda bahwa di hadapan Allah itulah doa yang terbaik dari ayah yang pikun, dari ibu yang pikun untukmu, tidak untuk yang dipuji-puji. Allah putar itu. Allah putar. Karena apa? Orang tua, walaupun ada 9 orang anaknya, pasti ada satu yang hatinya senang untuk tinggal. Kalau ada orang tua, kita 8 bersaudara, 9 bersaudara, tiba-tiba mama atau papa tidak mau ditempatkan di rumah saudara-saudara yang lain, dia mau di rumah kita, walaupun dia tahu hidup kita pas-pasan, jangan pernah menolak. Itulah rahmat Allah yang sedang turun di rumah. Bisa dipaham? Ini yang dimaksud oleh Allah, ihsanan. Kemudian, mengapa manusia harus berbuat baik kepada orang tua? Lanjutan ayat menjelaskan tentang jasa orang tua, terutama ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibumu telah mengandungmu dengan susah payah, bahkan engkau lahir pun ibu menjadi taruhan nyawanya. Bisa dipahami? Mengandung susah payah, melahirkan juga susah payah, kata Quran. Wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibumu mengandungmu, kemudian menyusuimu sesudah engkau lahir, tidak lebih dan tidak kurang dari 30 bulan lamanya. 30 bulan. 9 bulan di perut dan 21 bulan disusuinya. Artinya kurang lebih hampir 2 tahun paling kurang, atau lebih dari 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, kata Quran. Nah, pertanyaannya, sudah di bawah telapak kaki ibu, sedangkan sudahnya istri ada pada ridhonya suami. Makanya Nabi bilang, doa ayah kepada anaknya lebih mustajab daripada doa ibu. Salasun da'watun mustajabah la syakka fihim. Ada 3 doa yang tidak perlu kau ragu tentang mustajabnya, kata Nabi. Yang pertama, da'watul walidi ala waladih, doa ayah kepada anaknya. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang bepergian, musafir. Dan yang ketiga, da'watul mazlum walau kana kafiran, dan doa orang yang teraniaya sekalipun ia kafir kepada Allah. Tapi kalau ia teraniaya, Allah akan mengabulkan doanya. Mengapa doa ayah lebih makbul daripada doa ibu? Yang paling sering mendoakan anaknya, ibu atau ayah? Yang sering paling suka sekali doakan kepada siapa? Ibu apa ayah? Ibu. Ibu dalam keadaan marah, doakan sama anaknya. Ibu dalam keadaan ridha, tetap doakan sama anaknya. Tapi ayahlah manusia paling kikir mendoakan untuk anaknya. Saking kikirnya, maka doanya tergolong doa yang diperhatikan Allah.
Jadi paham? Ya, ayah itu dia susah mendoakan dipahami. Tapi kalau marah, siapa yang lebih dulu, mama atau papa? Papa, karena didikan papa itu sudah terbiasa dibuat dengan keras cari duit. Sedangkan ibu terbiasa dengan pakai duit. Suami cari duit, istri belanjakan duit. Berarti istri konsumen, suami produsen. Makanya itu kewajiban mencari nafkah ada sama suami, kewajiban urus rumah tangga ada sama istri. Karena istri yang paling tahu bagaimana cara menghabiskan uang secepat mungkin. Ya kan? Nah, kemudian Allah mengatakan dalam hal ini, hatta idza balagha asyuddah, ketika anak itu sudah mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sanatan, apalagi kalau umurnya sudah 40 tahun. Berarti kalau umur anak sudah 40 tahun, orang tua sudah 70 tahun. Itulah usia rawan uzur. Nah, apa yang Allah katakan? Pada usia 40 tahun tidak cukup hanya dengan kau urus ibumu, kau rawat ayahmu. Tidak, kata Allah. Harus kau tambah dengan ketika engkau sholat selalu doakan ayah ibumu. Baik ia setelah, baik ketika masih hidup ataupun ketika ia sudah wafat. Ayat bicara begitu. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Ia berkata dalam doanya, Tuhan ajarkan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku pandai bersyukur atas nikmatmu kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku pun aku pandai mensyukuri apa yang telah mereka berikan selama ini. Ajarkan. Kenapa mesti ajarkan untuk berbakti kepada orang tua? Kadang-kadang kita tahu tapi tidak mau. Itu masalahnya. Jadi mesti kasih ajar ulang, kasih ingat ulang. Betul tidak? Selanjutnya, perbuatan baik kepada ayah ibu berkaitan dengan doa. Nah, bila dua ini kita lakukan, kita berbuat baik, mengurus, merawat, mencintai orang tua yang dikala tuanya, kemudian kita tambah dengan selalu mendoakan orang tua, maka Allah mengatakan, minta pula kepada Allah supaya apa yang kau buat, apa yang kau lakukan, semuanya itu mendapat ridhonya Allah. Wa an a'mal salihan tardah, ajarkan kepadaku pula ya Allah agar aku bisa beramal saleh yang engkau ridhoi. Kemudian, apa sudah cukup? Tidak. Ada pepatah mengatakan, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Artinya, hari ini kau cinta dan perhatikan ayah ibumu, hari ini engkau mendoakan ayah ibumu, maka itu akan dinilai amal ibadah yang mulia di sisi Allah. Ganjarannya adalah wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunanku anak-anak yang saleh. Kita minta setiap salat agar Allah jadikan anak-anak kita saleh, tapi kita tidak pernah menjadi anak yang saleh di hadapan ayah dan ibu, apalagi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya jangan heran anak kita susah diatur, anak kita susah diurus. Ketika mulai besar mereka mulai membangkang, dan ketika mereka remaja mereka menentang orang tua. Mungkin saja ini ada yang disebut
ada budi, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Jadi paham? Ini kaitan ayat ini begini. Allah kaitkan dulu. Kau mau anakmu taat, kau pun harus taat dulu kepada orang tua. Kau mau anakmu mencintaimu, kau pun harus cinta kepada orang tuamu. Siapakah orang tua yang dimaksud? Orang tua yang dimaksud adalah orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita, dan orang yang melahirkan pasangan hidup kita dan yang membesarkan pasangan hidup kita. Itulah mertua. Karena mertua di hadapan Allah sama hukumnya dengan orang tua kandung. Kenapa? Kalau ada seorang ibu melahirkan anak gadisnya kita nikahi dan sudah sempat kita tiduri dalam pengertian sah sebagai suami istri, kemudian dalam perjalanan rumah tangga bercerai, tidak ada istilah mantan mertua. Ingat, dalam Islam tidak ada namanya mantan mertua. Sampai hari kiamat pun ibu, ayah dari istri kita tetap tidak batal air wudunya, karena itu termasuk 15 golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi sampai hari kiamat. Itulah mertua satu di antaranya. Jadi paham? Jadi tidak ada mantan mertua ya. Jadi kalau tanya siapa ini mertua saya? Karena tidak batal wudu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Kullu dzunub yuakhirullah ma syaa minha illa 'uququl walidain, fa innahu yu'ajjilu li sahibah al-'uqubah fi dunya qabla al-maut." Setiap dosa yang dibuat oleh manusia nanti di akhirat baru Allah tanya itu dosa. Kecuali durhaka sama orang tua. Dikala hidup Allah sudah memberi balasan panjang, kata Nabi, sebelum ia menemui kematian. Jadi kalau durhaka sama orang tua, Allah persegerakan balasannya. Belum tunggu mati, masih hidup kau akan dapati dulu panjang. Bagaimana caranya Allah memberi itu? Perhatikan. Pertama, ketika kita durhaka sama orang tua, maka yang terjadi adalah setiap kita berbuat yang buruk, hati dan perasaan orang tua akan luka. Dikala tua dia tidak ada tempat untuk bersandar. Dikala uzur dia tidak punya pilihan untuk dirawat oleh orang lain. Satu-satunya pilihan yang Allah berikan adalah anak-anaknya. Dan kita anak-anaknya saling menolak dengan alasan tidak ada orang yang mengurus. Tidak ada orang yang mengurus. Mari kita lihat. Kalau orang tua yang uzur kemudian kita menolak untuk mengurusnya, bukan berebutan mengurusnya, tapi menolak untuk mengurusnya, maka yang akan terjadi, Allah akan pancarkan di sulbi dan rahim kita anak-anak durhaka yang siap membalas lebih top dari apa yang kita buat kepada orang tua. Akan lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Karena engkau ingin anakmu berbakti, tapi engkau tidak pernah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Mari Pak Imam. Bisa dipahami ibu-ibu? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Saya dengan tema tadi tentang Pak Imam mari sampai. Mari selanjutnya.
saya ini orang Barat, Ustaz. Jadi bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, dalam hal ini kepada ibu saya yang jauh di kena di sana. Ya, berbakti kepada orang tua yang jauh dari tempat kita berusaha. Saya tinggal di Manado, orang tua di selatan. Saya tinggal di Manado, orang tua di Gorontalo. Ini contoh. Bagaimana cara berbakti? Pertama, ada rezeki kirim sama orang tua. Itu dulu. Ada rezeki kirim dulu sama orang tua. Baru kemudian bantu dengan doa. Karena ayat bilang begitu. Sering doakan itu orang tua. Semoga Allah berikan umur yang panjang, kesehatan dan keafiatan, agar senantiasa setiap tahun dan setiap saat saya kembali ke kampung halaman, saya masih bisa menjaga tangan yang penuh dengan kemuliaan. Bu, ibu, tangan ibu dengan tangan ibu mertua, selama mereka masih hidup, tangan inilah yang sanggup membuka pintu surga. Tidak ada tangan yang bisa membuka pintu surga kecuali tangan ibu kita dan mertua kita. Seorang pemuda ingin berjihad bersama Rasulullah. Nabi tanya, masih ada ibumu? Masih ada. Kalau begitu, sarungkan pedangmu, gantung busurmu, dan kembali ke rumah. Itulah surga yang menantimu, karena dia lebih baik daripada engkau berjihad di medan jihad. Bakti kepada orang tua, Nabi mengatakan, lebih utama daripada sekedar kau mencari surga di medan jihad. Artinya isyarat itu mengatakan, kau baca amalan-amalan zikir, salawat, segala macam apa yang kau tahu di luar, tapi orang tuamu kau sakiti hatinya, orang tuamu kau kecewakan hatinya. Tahukah Anda, perbuatan yang sedikit ini mampu menutupi amal kebaikanmu yang dianggap Allah tidak punya hati. Itu yang dimaksudkan. Jadi doakan orang tua. Ini ada lain yang lain? Bagi orang tua yang berbeda keyakinan, bakti secara fisik lahiriah tetap wajib kita lakukan. Tetap wajib. Tapi tidak mendoakan. Kalau memohon hidayah, boleh. Selain meminta hidayah, tidak boleh. Jadi Pak, ada lagi yang lain? Ibu-ibu di belakang, silakan ingin tanya. Karena kalau terus saya mati berhenti. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut. Yang paling banyak berurusan dengan orang tua uzur di rumah, suami apa istri? Istri. Yang paling potensi berbuat durhaka kepada orang tua dan suami, istri apa suami? Istri. Kenapa istri? Pertama, istri bisa saja itu orang tuanya. Kalau tidak, istri bisa saja itu mertuanya. Betul tidak? Betul tidak? Oh, itu kan orang tuamu, bukan orang tuaku. Silahkan Anda katakan begitu. Kecuali engkau tidak akan punya menantu, kalau ucapan itu tidak bagus bagimu. Tapi selama engkau akan punya menantu, pasti ada karma yang akan kau terima, lebih dahsyat daripada karmamu kepada mertua. Jadi kalau jadi perempuan, urus itu orang tua, mau mertua urus. Paling lama 10 tahun, pun bonus 10 tahun, cuma 20 tahun, mau tahan. Balasannya apa Bu? Balasannya adalah surga yang tidak pernah ada akhirnya. Surga yang tidak pernah ada akhirnya. Kemudian ayat Al-Ahqaf ayat 15 ini menjelaskan kepada kita tentang pertama, berbakti kepada orang tua
akan melahirkan doa yang tulus. Doa yang tulus akan melahirkan amal yang saleh. Amal yang saleh akan mampu menjadi contoh bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Hari ini kita marahi mertua kita di rumah dan dilihat anak-anak kita yang masih kecil, itu yang akan disebut dengan the gold age, artinya tahun-tahun keemasan. Apa itu tahun-tahun emas? Tahun-tahun emas bagi anak-anak kecil yang ada di rumah. Dia lihat kita marahi orang tua, dia lihat kita marahi mertua, dia akan rekam tapi dia tidak bicara. Seakan-akan dia berkata, nanti saya akan lakukan hal yang sama sebagaimana hal ini saya melihat hal itu. Tadi kemarin sore saya melepas jenazah seorang ibu yang wafat usia 94 tahun. Dia punya beberapa orang anak. Saya tahu itu karena setiap saya dari kegiatan-kegiatan mana, kalau lewat di depan rumahnya, khususnya di hari Minggu, setiap hari Minggu pasti ada saja mobil yang parkir di depan rumah orang tua ini. Ketika saya tanya itu siapa? Oh itu yang di Manado. Minggu berikut yang ini dan oh ini yang di Sangir. Yang ini dan oh ini baru datang dari Ternate. Hari Minggu tidak pernah putus. Bergantian mereka bersaudara. Tahu apa yang dia lakukan? Kalau dia anak laki-laki, dia ambil istrinya, dia bawa anak-anaknya berhari Minggu di rumah orang tuanya. Sampai datang ajal kemarin, Allah memanggilnya selepas salat asar. Tutup sudah. Saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Saya mengatakan berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Ini keluarga yang patut contoh. Ketika keluarga-keluarga yang lain hari Minggu dia bawa istrinya, dia ajak anaknya kemana? Ke pantai atau ke mall. Dan orang tuanya dia minta supaya ada yang urus di rumah. Sadar atau tidak sadar, kau telah mengajari anakmu untuk berbuat begitu kepada engkau nanti di kala tua. Siapa bisa contoh? Mari cepat-cepat, mari. Pak, cepat, Pak, terus mau pergi. Semua banyak orang nanti di mall, semua banyak orang di pantai. Di mama kasih kursi roda dah begini. Tidak ada perasaan sama sekali. Ibu tidak bersuara, ibu tidak meminta. Pada ini semua berikan nanti nih, orang pulang, mau pesan apa? Mau pesan apa? Mau coba dia. Diamnya itu langit bergetar karena waktu kau kecil dulu ibumu tidak pernah tinggalkan engkau. Ibumu tidak pernah tinggalkan engkau dalam keadaan ramai ataupun sepi. Bahkan dikala kau menangis, ibumu menemanimu. Dikala engkau demam tinggi, ibumu membelaimu. Tapi dikala ibu sudah tua, ayah sudah tidak melihat, teganya engkau tinggalkan ia dengan seorang pembantu. Teganya engkau titip di rumah tetangga dan engkau berbahagia dengan pasangan hidupmu, dengan anak-anakmu, menikmati indahnya dunia ini. Padahal indahnya yang kau dapatkan hari ini karena orang tuamu. Kau telah ajari anakmu. Nah, lakukan hal yang sama buat aku dan ayahmu ketika orang tua nanti. Cuma anak belum boleh berbaras. Siapa? Saya mau bertanya, pasti ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Yang paling banyak menolak ketika suami meminta orang tuanya tinggal di rumah adalah istri. Betul tidak? Yang paling banyak menolak kalau suami minta orang tuanya dirawat di rumah pasti istri. Siapa mau jaga anak? Begitu jawaban istri. Sudah nanti ambil orang, nanti mau ini. Sedangkan ada orang setengah mati, kau mau tambah lagi dengan orang tua. Sudah kasih pengadaan PKK, kasih pengadaan PHD. Orang yang ada kerja, orang yang mau begini. Allah datangkan kunci surga
ia menolak sambil berkata, bukan di sini tempatnya, karena aku ahli neraka. Aku bukan ahli jannah. Jadi Pak, Ustaz, kenapa mesti perempuan paling banyak? Karena perempuan paling banyak di rumah. Perempuan paling banyak di rumah. Ada lagi pertanyaan Pak? Silakan. Sebelum azan. Ustaz, yang lebih berbakti orang tua atau mertua? Ya. Pertanyaannya, yang mana yang harus kita berbakti? Orang tua apa mertua? Ya. Apa yang ada? Apa yang ada? Mertua yang tertinggal, mertua kita berbakti. Orang tua yang tertinggal, orang tua kita berbakti. Dua-dua tertinggal, dua-dua kita berbakti. Tanpa harus mendahulukan mana yang lebih utama dan mana yang belakangan. Pak, Bapak cuma modal 3 bulan cinta. Bapak modal cuma 3 bulan pacaran. DP Bapak kasih DP anak. Cuma dengan apa? Cuma dengan sebarang dalam sholat. Dia dah rawat DP anak gadis dari kecil. Dia sayang luar biasa. Di mana anak gadisnya ada, selalu dia tanya, "Nak, ada baik-baik?" Anak gadisnya dalam keadaan takut, ayahnya peluk sambil memberikan rasa aman. Puluhan tahun ayah memberikan menjawab tanpa memikirkan balasan. Ente datang dengan modal cinta 3 bulan, DP habis. Sama tidak dengan orang tua yang melahirkan? Sama. Jadi hukumnya, maaf saya bicara begitu sebagai saya berbicara selalu begitu. Artinya kita tidak mau pakai bahasa-bahasa kampus, bahasa-bahasa orang yang gampang-gampang supaya gampang tidak mengerti. Kan begitu. Ada lagi yang lain? Ya. Terkait cara mempersatukan antara istri dengan mertua, karena ada perselisihan, caranya bagaimana? Mempersatukan perselisihan antara istri dengan orang tuanya, dengan mertuanya, mempersatukan. Pertama mesti masuk di P3 dulu, Partai Persatuan Pembangunan dulu. Begini, pertama-tama kita cari tahu dulu apa masalahnya. Apa yang menyebabkan mertua, ya, orang tua saya dengan istri saya bertikai. Sebagai kepala rumah tangga, tentu dia juga harus memberikan sesuatu yang sebanding. Kita minta istri kita untuk sayang sama orang tua kita, tapi kenyataannya kita tidak memberikan hal yang sama kepada orang tuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita dulu kasih contoh, kita dulu berikan contoh, sayangi orang tuanya, perhatikan orang tuanya, baru kita bisa berharap hal yang sama kepada orang tua kita. Sudah Ustaz, sudah king. Pokoknya di orang tua lebih dulu kita dahulukan dibanding orang tua kita. Tapi ternyata dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Kalau begitu, cari orang yang bisa memberi nasihat. Beritahu orang yang lebih tua, nasihati dan berikan pandangan. Itu makanya jadi suami, jangan larang-larang itu istri hadir di majlis taklim. Ya, kalau mau cari ganti boleh, yang penting aman. Tapi kalau suka terancam, sudah usah. Jadi begitu. Jadi ada keseimbangan. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu di belakang? Ayo siapa? Ayo ibu-ibu masih berani. Ada yang lain? Panitia kasih mas panitia. Ya. Khusus ini Tidak apa-apa, saya suka.
Gimana? Tanya 4 mata. 2 mata, 4 mata. Terbuka di 10 mata. Ayo, Ustaz. Ya, terbuka 10 mata dan apa-apa. Ya kan? Makanya Bu, Pak, hal-hal yang terjadi seperti itu kepada kita belajar agama. Belajar agama supaya kita tahu bagaimana cara memilih menantu yang baik, bagaimana cara memilih pasangan yang baik. Karena apa? Kalau cuma modal mata, banyak orang rugi. Kalau cuma modal mata, banyak orang rugi. Kembang desa. Wah, luar biasa. Berarti yang bikin indah adalah matanya. Ustaz, bagaimana kita mulai dari hati? Sedangkan hati itu urusan gaib. Nah, karena hati urusan gaib, belajar kepada Allah yang maha gaib, Allah yang tahu yang gaib. Bukankah Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Orang-orang yang beriman yang melihat sesuatu yang gaib itu dengan iman. Nah, mari dengar apa kata gaib. Ini kata gaib. Memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Berita gaib sampai kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai ke kita. Pertama, Nabi mengatakan bagi yang laki-laki, ya, iyyakum khadra'ad diman. Qal wa ma khadra'ad diman ya Rasulullah? Al-mar'atul husna fi mambatis su'. Hati-hati kalian hai para pemuda dengan si cantik yang beracun. Sahabat bertanya, siapa yang kau maksud dengan si cantik yang beracun? Nabi bilang, cantik wajahnya, tapi dia tumbuh dari tengah-tengah keluarga yang rusak akhlaknya. Cantik wajahnya, tapi dia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang rusak akhlaknya. Itu anak garis cantik. DP bapaknya nak sembahyang Jumat, DP mamanya nak sembahyang subuh. Itu tanda-tanda si cantik yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang rusak. Al-mambau su. Kalau ada begitu, lupakan, tinggalkan cantiknya. Apa yang diambil? Cari indahnya. Cari indahnya. Tinggalkan cantiknya, ambil indahnya. Bagaimana indahnya? Palingkan matamu ke gadis yang lain yang tidak cantik tapi indah akhlaknya. Siapakah gadis yang indah akhlaknya? Nabi mengatakan tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi itu karena 4 faktor. Pertama, limaliha. Kita suka pada dia karena dia kaya. Kalau tidak, li jamaliha. Kita suka pada dia karena dia cantik. Kalau tidak, linasabiha, karena keturunannya. Kalau tidak, lidiniha, karena agamanya. Nabi katakan, fasfar bidatid din taribat yadaka. Pilih agamanya, niscaya 4 kau dapat. Pilih agamanya itu perempuan, kau dapat 4. Tapi kalau kau pilih yang 3, selesai kau. Mari kita lihat. Wanita yang cantik tapi tidak ada akhlaknya, merugikan suami apa tidak? Merugikan suami. Wanita yang cantik tidak ada akhlaknya, merugikan mertua tidak? Merugikan anak-anak tidak? Merugikan tetangga tidak? Semua yang rusak ada pada wajahnya yang tersembunyi di balik kecantikan. Itu yang akan dia serahkan
kepada Anda sebagai suaminya. Biar saya cuma bayarin sebagai alat sholat, tapi carikan agamanya, jangan cari cantiknya. Kalau bukan cantiknya, kau lihat karena hartanya. Sudah biar dia buka orang mau bawa di salon, yang penting dia doi. Ketika habis doinya, maka habis pula cintanya. Betul tidak? Kalau tidak, karena keturunannya. Ketika engkau lihat karena keturunannya, kau kawini dia, kau tidak lihat lagi agamanya. Maka yang terjadi adalah dipuja-puja keturunannya, tapi tidak pantas membawa nama besar keturunan. Nah, kalau kau pilih agama, coba lihat pilih agama. Kalau pilih agama, pertama, wanita salehah setiap hari dia bertekad dengan namanya air wudhu. Ketika suaminya butuh, dia siap melayani kapan dan di mana saja, yang kerja di luar. Berikut, wanita salehah dia siap menerima cacian bahkan umpatan suami dengan kesabaran tanpa harus mengumbar kepada tetangga. Terjaga kehormatannya, berarti keturunannya jadi mulia. Satu. Wanita salehah pandai memanfaatkan uang pendapatan suaminya yang sedikit cukup, yang banyak disyukuri dan diatur, jadi kaya. Dan ketika ia ada di majlis-majlis taklim, ia ada dalam bakti-bakti kepada suami dan sebagainya, dia akan terlihat cantik oleh siapapun. Berapa banyak orang yang cantik tapi orang tidak suka melihat wajahnya. Mau pasung. Contoh, ada muka biasa-biasa. Mari Bu, mari. Kenapa yang cantik tidak dipandang, yang biasa-biasa begitu terhormat? Wanita salehah, maka empat godaan. Itu cara memilih menantu, cara memilih suami. Sekarang cara memilih wanita. Sekarang bagaimana memilih suami? Yang pertama, kalau memilih suami, Nabi katakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa lain. Seseorang itu tidak dipandang mulia walaupun dia seorang laki-laki, kecuali dia suka menghormati dan memuliakan wanita. Sungguh hina seorang laki-laki karena dia biasa menghinakan wanita. Jadi cari laki-laki yang terhormat. Laki-laki yang terhormat biasanya dia ciri-ciri suka kawin ulang. Iya. Kenapa? Karena laki-laki yang suka kawin lagi, dia menjaga marwah. Daripada jalan di luar, mendingan tambah istri yang sah. Ibu pasti tidak suka dengan materi kali ini. Tapi kita harus jelaskan, kalau ada itu terjadi, positif thinking lah, bahwa dia menjaga kehormatan. Nanti jadi luar biasa. Bini so ampak, kau masih maniso di luar, kasih minum potas sekali. Terusnya ada cara lain. Karena apa? Ini luar biasa dengan laki-laki. Ya. Nah, kalau baru satu kok ibu so potas, itu urusan polsek. Urusan dengan agama. Yang pasti dalam rumah tangga ibu, jaga perasaan mertua. Jaga perasaan orang tua. Niscaya anak-anak kita akan melihat setiap saat seperti apa orang tuanya memperlakukan kakek neneknya. Itu yang tercipta di matanya dan itu yang tercipta di benaknya, serta itu yang tertanam di hatinya. Maka dia akan berbuat sama kepada kita nanti di kala tua. Tapi kalau hari-hari, makan juga. Boleh makan juga. Kamu kasih di piring belek lagi. Ada yang kasih piring plastik. Dari kenapa kasih piring plastik? Sudah lusin untuk piring pica. Berapa kesian nanti harga piring dua lusin itu dengan nanti orang tua pengorbanan. Betul tidak? Hari ini kau kasih makan ibumu di piring plastik, wallahu
Wallahu a'lam di masa akan datang anak mulia. Sedangkan mama masih mampu mak nenek dia piring plastik. Ini masih bagus piring belek. Anak bila. Kampung. Ya. Kampung dia kasih. Jadi seperti itulah Ibu. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Ibu baca sampai di rumah, lihat terjemahan, ambil doa itu. Doa ini yang dipakai ketika selesai sholat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tardah. Ya. Wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarkan aku supaya pandai bersyukur atas nikmat-Mu dan tuntunlah aku agar senantiasa aku pandai bersyukur kepada kedua ayah ibuku. Jadikan amal-amal salehku yang Engkau ridhai dan jadikan kesalihan pula turun kepada anak keturunanku. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ingat itu, hafal doanya. Setiap sujud akhir dalam sholat, jangan niat baca ayat, tapi niat baca doa. Karena ayat tidak boleh dibaca di waktu sujud. Niat baca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura. Setiap waktu kita minta kepada Allah, Allah akan jadikan kita, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, dan anak keturunan kita akan menjadi anak-anak yang saleh. Demikian ulama menjelaskan tentang surah Al-Ahqaf ayat 15 ini. Demikianlah barangkali lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.